Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Palang Merah, salam kemanusiaan. Tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu perkenalkan, nama saya Doni dan di sebelah saya ada. Halo, nama saya Rani, kami dari PMR Wira Unit SMK Negeri 1 Kedaung. Dan nama PMR kami adalah PMR Galaksi, sigap laju dan penuh aksi. Oh ya Sobat Palang Merah, sekelas info bahwa PMR didirikan pada tanggal 1 Maret 1950 oleh Nyai Siti Dasima dan Paramita Abdurrahman. Nah, di video kali ini kita berdua akan membahas seputar Palang Merah Remaja. Nah, Sobat Palang Merah tahu nggak sih apa itu Palang Merah Remaja? Nah, Palang Merah Remaja itu apa sih Mbak Rani? Nah, Palang Merah Remaja itu adalah organisasi yang berkecimpung di bidang kesehatan yang merupakan binaan dari Palang Merah Indonesia, biasanya ada di sekolah maupun kelompok masyarakat. Nah, tujuan dari Palang Merah itu adalah untuk membangun dan mengembangkan jiwa kepalamerahan agar nantinya siap menjadi relawan PMI di masa depan. Nah, Sobat Palang Merah, PMR juga mempunyai beberapa tingkatan loh. Yang pertama ada tingkatan SD. Tingkatan SD ini biasanya disebut sebagai PMR Mula dengan ciri khas shell berwarna hijau. Dan yang kedua ada tingkatan SMP. Nah, kalau tingkatan SMP biasanya disebut sebagai PMR Madya dengan ciri khas shell berwarna biru. Dan yang terakhir ada tingkatan SMA atau SMK yang disebut sebagai PMR Wira dengan ciri khas shell berwarna kuning. Seperti yang kita pakai sekarang ini. Nah, kalau kamu PMR tingkatan mana nih? Nah, Sobat Palang Merah Remaja tahu nggak sih kalau dalam dunia Palang Merah Remaja itu ada beberapa bidang yang ditekuni. Dan kebetulan Palang Merah Remaja di SMK Negeri 1 Kedaung ini menekuni beberapa bidang. Di antaranya adalah PP, PK, Tandu, dan OPM. Untuk tahu lebih jelasnya, yuk terus ikuti kita. Nah, Sobat Palang Merah, kita udah sampai nih di UKS Unit Kedaung. Biar lebih afdol, gimana kalau kita ganti pedal dulu? Ganti nggak sih? Ganti dong. Oke, yuk. Nah, kita udah ganti nih Mas Doni. Wah, kita udah ganti nih. Gimana nih Mbak enaknya? Langsung masuk aja nggak sih? Ayo masuk lagi. Yuk. Oke Sobat Palang Merah, sekarang di belakang kita ada anak-anak lagi latihan nih. Gimana sih, kalian penasaran nggak? Penasaran dong Mbak? Yuk, kalau Kalau gitu penasaran. langsung aja, ayo. Tandu adalah alat yang digunakan untuk mengevakuasi korban dari tempat kejadian ke tempat yang lebih aman. Tandu juga punya banyak macamnya loh. Di antaranya adalah yang pertama, tandu spinal, kemudian ada tandu sorong, tandu lipat, dan tandu darurat.
Oke cus, kita kenalan sama bidang yang pertama nih, namanya PP atau pertolongan pertama. PP adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit, cedera, kecelakaan yang membutuhkan penanganan medis dasar. Nah, ada beberapa tujuan PP nih, diantaranya adalah yang pertama, menyelamatkan jiwa korban, kemudian yang kedua ada mencegah cacat, dan yang terakhir, memberikan rasa nyaman. Lalu ada PK atau perawatan keluarga. PK adalah perawatan yang dilakukan keluarga di rumah jika ada anggota keluarganya yang sakit atau tidak dirujuk ke rumah sakit. Tujuan PK adalah yang pertama, meringankan keadaan si korban, kemudian mempercepat upaya penyembuhan, mendidik anggota keluarga untuk menghemat dan membiasakan hidup sehat. Kemudian bidang yang terakhir adalah OPM atau Olimpiade Palang Merah. Dwi, lagi ngapain nih? Oh iya mas, aku lagi baca-baca buku nih buat UPM. Oh gitu. Dwi, Mas mau tanya kalau di PMR itu ada materi apa aja sih yang dipelajari? Kalau di PMR sendiri itu ada 7 materi mas yang dipelajari. Ada kepalang merahan, kepemimpinan, pertolongan pertama, kesja, RSPS, asincan, sama doras. Iya. Kalau kepalang merahan sendiri itu berisi tentang sejarah palang merah. Yang kedua itu ada kepemimpinan. Kepemimpinan itu berisi tentang gimana sih kita menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Yang ketiga itu ada pertolongan pertama. Pertolongan pertama itu gimana sih cara kita penanganan luka. Yang keempat ada kesja berkaitan tentang kesehatan remaja. Yang kelima ada RSPS atau remaja sehat peduli sesama. Itu berisi tentang gaya hidup bersih dan sehat. Dan yang keenam itu ada asincan. Asincan itu ayo siaga bencana. Itu berisi tentang mitigasi bencana alam. Yang ketujuh, yang terakhir itu ada doras atau donor darah sukarela yang berisi tentang donor darah. Seperti itu mas. Sobat Palang Merah, setelah kita melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita mencuci tangan dulu ya, agar kita terhindar dari kuman dan penyakit. Oh ya Sobat Palang Merah, anggota Palang Merah Remaja memiliki beberapa tugas, diantaranya adalah yang pertama, memberikan pertolongan pertama, yang kedua, mengadakan kegiatan dan aksi sosial, yang ketiga, mengajak siswa lain untuk menerapkan gaya hidup bersih dan sehat, kemudian yang keempat adalah menjaga dan mengurus UKS, dan yang terakhir adalah menjaga kesehatan lingkungan. Selain itu, PMR juga mempunyai manfaat. Yang pertama, menumbuhkan jiwa kemanusiaan, yang kedua, menumbuhkan sikap empati dan ikhlas, dan yang ketiga menambah banyak teman, yang keempat melatih gaya hidup bersih dan sehat, serta yang kelima kita bisa menambah wawasan dan prestasi di sekolah kita. Tentunya manfaatnya masih banyak lagi. Gimana sobat? Seru banget kan jadi anggota PMR? Yuk buat kamu yang belum gabung, buruan gabung. Gimana sobat Palang Merah? Pertemuan kali ini seru banget kan? Semoga apa yang kita share bisa bermanfaat bagi sobat semua. Dan jika ada perbuatan maupun perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Oh ya sobat, jangan lupa follow IG kita di @pmrkdw_. Saya Doni. Saya Rani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.